Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan tentunya siap dalam belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas atau yang mewakili silakan memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Bapak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Ini saudari Dina sepertinya tidak hadir ya? Izin, Pak, sakit. Oh, seperti itu. Ya, kita doakan semoga saudari Dina diangkat penyakitnya dan dapat berkumpul dengan kita lagi di pembelajaran berikutnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang nanti Bapak akan sampaikan kepada kalian hari ini. Yaitu, yang pertama adalah tentang niat. Jika ada kata niat dalam pikiran kalian, pasti saya harus sungguh-sungguh dalam menjalankan itu. Memang, jadi niat itu kita jalankan secara sungguh-sungguh. Karena niat itu nanti yang akan bantu kita ke depannya dalam mencapai keberhasilan. Lalu bagaimana jika kita tidak niat, Pak? Tentu saja hasilnya akan berbeda. Maka selalu Bapak tekankan, selalu akan Bapak ingatkan tentang niat itu penting. Karena bagi kita, niat akan sangat berharga setelah kita mendapatkan keberhasilan itu. Oh, ini ternyata hasil dari niat itu. Oh, ini ternyata pencapaian dari kita niat. Karena niat sangat penting. Lalu Pak, apakah ada hubungannya dengan bahasa Indonesia? Tentu ada. Tentu saja ada. Niat bukan niat tidak akan melulu tentang masalah keberhasilan, tapi juga ada kaitannya dengan dunia pendidikan, dunia sekolah kalian. Seperti apa itu, Pak? Ketika kalian sekolah, tentu tanpa didasari dengan niat, kalian akan seolah-olah gagal di situ. Mengapa demikian? Karena niat itu sangat penting. Kalau kalian ya sekolah tanpa didasari niat, itu akan sangat berat. Berangkat pagi 6:30 sampai pulang sore. Kemudian belum lagi mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tapi jika kalian dari pagi itu dasari atas niat, kalian tidak akan kerasa di sekolah itu, tidak kerasa, bahkan besok ingin sekolah lagi. Artinya niat itu sangat penting untuk kalian, termasuk niat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kita jangan menyepelekan niat. Niat sangat penting untuk kalian. Kemudian, adakah hubungannya dengan pembelajaran ini? Tentu saja tadi ada. Ya, saya tidak memaksa kalian untuk tetap fokus menyimak apa yang saya sampaikan, tapi saya ingin kalian menghargai orang yang di depan. Itu saja. Kalian menghargai seorang itu sama artinya kalian menghargai diri sendiri. Artinya kalian masih boleh untuk saling ngobrol, tapi dalam konteks tertentu, situasi tertentu. Jadi Bapak tidak memaksa kalian untuk selalu fokus dengan pembelajaran hingga kalian merasa bosan dan stres, apalagi mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang mungkin panjang nantinya. Tidak seperti itu. Kalian enjoy saja, kalian ikuti pembelajaran dengan baik, maka nanti hasilnya akan maksimal gitu. Oke,
Selanjutnya seperti yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun cerpen. Ya, mungkin sebagian dari kalian kalau membahas tentang masalah cerpen mungkin sudah tidak asing. Ada yang suka dengan cerpen, ada yang hanya tahu cerpen, kemudian ada yang tidak terlalu suka dengan cerpen. Hal itu wajar, tidak menjadi masalah. Karena di sini kita belajar untuk menyukai cerpen, belajar untuk cerpen selalu ada untuk kita. Membuat cerpen itu sebuah karya yang sangat luar biasa. Itu akan menjadikan kita ya menambah ilmu pengetahuan secara tidak langsung. Jadi orang yang tadi awal tidak suka akan suka. Orang yang awalnya tadi merasa cerpen itu membosankan menjadi sangat menyenangkan. Dan saya ingin selalu baca cerpen itu. Jadi target bagi Bapak pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami cerpen. Kalian bisa menerapkan cerpen itu seperti apa. Hingga pada akhirnya kalian bisa mengetahui unsur-unsurnya, tahu analisis unsur-unsurnya. Itu muara pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Kemudian berkaitan dengan unsur-unsur bangun cerpen, ada dua jenis secara garis besar. Yang pertama, unsur intrinsik. Jelas, maksudnya adalah unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerpen. Ya, unsur yang berada di luar cerpen, sisi lain dari cerpen itu seperti apa? Gitu. Nah, Bapak akan jelaskan lebih lanjut lagi, akan lebih detail lagi terkait unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Jadi kalian Bapak harapkan untuk menyimak, dan jika ada yang perlu dicatat silakan dicatat untuk kebutuhan kalian sendiri. Oke, unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerpen. Nah, di unsur intrinsik ini beragam jenisnya. Ada beberapa jenis. Mari kita urutkan. Bapak akan mengurutkan dari mulai awal sendiri, yaitu tema. Tema ini sangat penting dalam proses pembuatan cerpen. Tanpa tema, kita tidak memiliki dasar atas kepenulisan itu. Semua penulis pasti memerlukan tema untuk menulis karyanya. Seperti hanya kita yang belum terlalu mahir dalam menulis cerpen. Tema merupakan ide atau inti dari penulisan cerpen. Tema bisa jadi seperti pondasi dalam pembuatan cerpen. Jadi pondasi yang bagus akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tema yang menarik tentu akan menjadikan kita dalam menulis itu akan lancar gitu. Nah, di tema ini tentu ada macam-macam tema. Misalnya pendidikan, sosial, budaya, hukum, agama, dan juga beberapa yang lainnya. Kemudian setelah tema, tentu kita akan masuk ke dalam ranah judul. Jadi judul dan tema ini saling berkaitan. Misal kita membuat tema pendidikan, otomatis judulnya harus kaitan tentang pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya unsur kedua adalah tokoh atau penokohan. Penokohan dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, watak ya, yaitu protagonis, yaitu berwatak baik. Kemudian antagonis, berwatak jahat. Yang ketiga, ada tritagonis, yaitu sebagai penengah dalam cerita. Nah, setelah sampai ke tokoh, baru kita lanjut ke latar. Nah, latar dalam cerpen itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat terjadinya cerita, ya, tempat berlangsungnya cerita itu di mana, itu tempat. Kemudian waktu berlangsungnya cerita, kapan waktunya di dalam cerita itu. Kemudian ada suasana seperti apa yang tergambar di cerpen itu, suasananya bagaimana itu. Kemudian ada alur ini juga dibagi menjadi 3.
Yang pertama ada alur maju, yaitu diceritakan dari awal hingga akhir, itu alur maju. Kemudian ada alur mundur, ya. Alur mundur dalam hal ini alurnya dimulai dari endingnya kembali ke awal lagi, itu alur mundur. Nah, alur campuran dalam hal ini alurnya dicerita itu biasanya ya itu dari awal lagi, kemudian flashback ke belakang. Jadi si cerita dari awal menceritakan tentang kehidupannya hingga sampai mungkin sampai dewasa, tapi kemudian ada cerita di situ yang menyatakan flashback ke belakang, itu alur campuran yang menceritakan flashback kembali ke belakang. Jadi penulis menceritakan atau flashback lagi, itu alur campuran. Kemudian amanat, jelas kalau semua sudah pada tahu kalau amanat di sini adalah pesan yang disampaikan. Apa sih pesan yang disampaikan dalam cerpen ini? Bagaimana pesan yang bisa kita ambil dalam cerpen ini? Itu ada di amanat. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang dalam hal ini adalah cara pandang kita dalam berikan komentar di cerpen itu. Penulis memandang cerpen itu dalam hal apa? Nah, dalam sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata aku. Ke sudut pandang kedua menggunakan kata dia. Sudut pandang ketiga yang tadi menggunakan kata mereka. Tuh. Kemudian ada gaya bahasa. Dalam gaya bahasa di cerpen biasanya ada majasnya ya. Kemudian ada maknanya di situ. Itu biasanya gaya-gaya penulis dalam menuliskan cerpennya seperti itu. Nah, setelah Bapak jelaskan tentang unsur intrinsik, kemudian Bapak akan lanjutkan ke unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerpen. Ya. Di unsur ekstrinsik ini, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada latar belakang penulis. Kemudian ada latar belakang masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Nah, Bapak akan ulas satu persatu. Yang pertama dari latar belakang pengarang, gitu. Apa maksud dari latar belakang pengarang itu, Pak? Nah, latar belakang pengarang dalam hal ini adalah apa yang melatar belakangi pengarang menuliskan cerpen itu. Apakah pengarang ingin mengangkat situasi yang saat itu terjadi? Apakah pengarang ingin membuat cerita dalam mungkin tema yang sedang viral dijadikan sebuah cerpen? Itu bisa. Kemudian latar belakang masyarakat, ya. Lalu apa sih latar belakang masyarakat itu, Pak? Latar belakang masyarakat di sini adalah dari sisi masyarakat itu sendiri. Penulis tidak hanya fokus kepada apa yang dipikirkannya, tapi juga bisa dalam lingkup latar belakang di masyarakat itu bisa. Nah, kemudian nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan seperti apa yang tercermin di cerpen? Nilai-nilai penting, nilai-nilai kehidupan yang biasanya muncul yang dapat kita ambil di cerpen itu apa? Itu nilai-nilai kehidupan. Oke. Setelah Bapak jelaskan mulai dari unsur intrinsik itu apa, kemudian jenis-jenisnya, unsur ekstrinsik dan juga jenis-jenisnya, Bapak akan mencontohkan satu penggalan cerpen berikut dengan unsur-unsurnya. Bapak coba akan penggalan cerpen ya, sedikit ya. Malam itu, aku terbangun dari tidur karena mendengar suara-suara di balik pintu besi yang berkarat itu. Kira-kira dari kalian itu termasuk unsur apa? Ya, silakan. Ada yang tahu unsur apa? Kurang tahu, Pak. Baiklah, tidak mengapa. Oke, secara tidak langsung kita bisa
ambil kesimpulan itu cepat. Karena di situ ada kata-kata malam itu. Berarti menunjukkan apa? Unsur apa? Latar Latar apa? suasana. Apakah suasana atau waktu? Latar waktu. Ya, jadi pengguna latar waktu dalam penggalan tadi. Nah, sekarang coba kalian contohkan satu penggalan terserah kalian ya, apapun itu. Kemudian kalian jelaskan alasannya atau jawabannya mengapa itu isinya unsur intrinsik apa, misalnya seperti itu. Silakan. Ayo. Saya Pak. Ya. Rina menangis karena Karena apa kira-kira? karena baru dimarahin sama ibunya. Ya, jadi itu penggambaran apa? Itu latar suasana karena sedih. Oke, itu penggambaran suasana karena sedih. Oke, itu satu contoh. Terus selanjutnya bisa kalian pahami lagi, bisa kalian pelajari lagi. Nah, kemudian setelah kita belajar hari ini tentang masalah unsur intrinsik dan ekstrinsik, seperti yang sudah Pak jelaskan di tujuan pembelajaran yang tadi Pak jelaskan, kita akan menganalisis sebuah cerpen. Nah, kita akan menganalisis sebuah cerpen yang nantinya akan memunculkan unsur-unsur dan tentunya akan menambah pengetahuan kalian. Gitu. Tapi sebelum itu, kita akan fokusnya ke bagian unsur intrinsik dan ekstrinsik secara pengetahuan saja. Untuk analisisnya, kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, kita di akhir sesi kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Mari kita simpulkan sama-sama. Sekarang Bapak akan menanyakan suatu hal untuk kalian. Menurut kalian apa itu cerpen? Silakan, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang Hmm? Apa? Kira-kira apa? Pada cerpen tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi. bentuk prosa naratif fiktif. Ya, bentuk cerita narasi, ya, itu cerpen. Nah, tentu setelah kalian pelajari tentang unsur-unsur bangun ini, harapan Bapak, termasuk harapan kita bersama, kalian paham tentang apa itu unsur intrinsik dari cerpen, apa itu unsur ekstrinsik dari cerpen. Kemudian kalian dapat menerapkan, dan saat kalian membaca cerpen, kalian tidak hanya membaca saja, tapi kalian tahu isinya, kalian tahu analisisnya. Itulah tujuan belajaran kita pada pagi hari ini. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan masuk ke pikiran kalian. Tentu, ya, tentu jika ada hal yang mungkin kurang dipahami, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.